نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat uang. Terutama kita bersyukur kepada Allah dan berharap kepada Allah diberikan panjang umur hingga kita bisa memasuki Ramadan yang akan datang. Dan tidak terasa, itulah yang namanya perjalanan waktu. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan Ramadan, di mana kita ketahui di dalamnya ada kewajiban besar, masuk salah satu dari rukun Islam, yaitu kewajiban berpuasa. Dan sering disampaikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian yaitu puasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ujung-ujungnya adalah tujuannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menjelaskan, di antara Syekh bin Baz menjelaskan, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa ini bukan ibadah baru, tapi ibadah yang sudah diwajibkan kepada umat terdahulu, meskipun tidak ada dalil yang menjelaskan apakah sama atau tidak puasa kita dengan umat terdahulu. Yang pasti bagi kita memiliki kewajiban berpuasa. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Oleh karena itu akan saya bahas beberapa poin. Yang pertama, bagaimana menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, penjelasan tentang maksud berbuat baik. Yang ketiga, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Ada masuk pada itu. Dan yang terakhir, keempat, adalah hadis-hadis dhaif terkait dengan amalan di bulan Ramadan. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu bagaimana menyambut bulan Ramadan. Perkara ini
melihat banyak kaum muslimin menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam cara. Kita lihat ada yang mandi bareng di kali. Itu juga saya juga heran. Ada kan? Ada juga yang saling bermaafan menunggu menjelang bulan Ramadan. Ada juga yang bikin apem, macam-macam sudah. Ada lagi yang lain-lain. Ya, kalau kita mau melihat perkara tersebut tidak ada sandaran dalil, ya, sehingga kita juga harus mengetahui sebenarnya bagaimana menyambut bulan Ramadan. Hal ini ditanyakan kepada ulama besar Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, ya, dengan pertanyaan hal hunaka umurun khassatun masyru'atun yastajibu biha muslimu Ramadan. Apakah ada acara-acara khusus yang disyariatkan, ya, sehingga bagaimana seorang muslim menyambut bulan Ramadan? Maka jawabannya beliau mengatakan, ya, mari kita pelajari, tidak terlalu banyak, ya. Syahrul Ramadan huwa afdalu syuhuril 'am, kata beliau. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat utama dari bulan-bulan tahun yang ada. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelas serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nanti kita akan lihat beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau, bulan Ramadan bulan yang paling utama, karena Allah Subhanahu wa taala ikhtassahu bi an ja'ala siyamahu fardatan wa ruknan rabi'an min arkanil Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan dengan menjadikan puasa di dalamnya sebagai apa? Sebagai kewajiban dan sebagai rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Wa syara'a lil muslimin qiyama lailih, dan mensyariatkan bagi kaum muslimin untuk membangun malamnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, muttafaqun alaih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah, muttafaqun alaih. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dihapuskan, diampunkan dosanya yang lalu, dihapuskan dosanya yang akan datang. Ya, ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang lalu. Muttafaqun alaih. Kemudian para jemaah, kata beliau, perhatikan perkataan beliau, penjelasan beliau, wala a'lamu syai'an mu'ayyanan listiqbali Ramadan siwa an yastaqbilahu al-muslim bil farahi was sururi wal irtibati wa syukrillah. Kata beliau, ini ulama besar, ya, sudah meninggal beliau, aku tidak mengetahui ada acara-acara tertentu untuk menyambut Ramadan selain hendaknya seorang muslim menyambut dengan gembira, dengan senang hati, ya, dengan irtibat, yaitu semangat untuk melakukan kebaikan dan bersyukur kepada Allah. An balagha Ramadan, dia sampai ke bulan Ramadan tersebut.
waffaqahu faja'alahu min al-ahya'i alladziina yatanafasuna fi shalihil amal. Dan telah dia bersyukur bergembira karena Allah telah memberikan taufik kepada dia dan menjadikan dia orang-orang yang hidup ya di mana mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Jadi di sini kata beliau tidak ada acara khusus, tidak ada acara tertentu, apalagi mandi bareng di kali laki perempuan. Tentu ini tidak sesuai dengan syar'i, bertentangan dengan syariat para jemaah. Tidak ada landasannya. Sekali juga bermaaf-maafan tidak ada. Bermaaf-maafan itu jangan nunggu menjelang Ramadan. Jangan menunggu Idul Fitri. Man kanat madlamatun li akhi falyatahallalha minhu. Barang siapa memiliki kezaliman pada saudaranya, segera dia minta maaf, minta dihalalkan. Tidak ada para jemaah. Ya. Apa kata beliau? Dengan senang hati, dengan gembira, dengan bersyukur kepada Allah kita diberi panjang umur, ya. Kemudian kita berniat untuk berlomba-lomba, yaitu mengadakan amal soleh. Nah, ini berbuat baik itu apa definisi nanti? Ya. Sesuai dengan beberapa hadis dalil yang terkait dengan tema ini, yaitu apa? Keutamaan berbuat baik di dalam bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, fa inna bulugha Ramadan nikmatun 'azimatun minallah. Sesungguhnya ya, sampainya kita di bulan Ramadan atau kita mendapatkan bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagian kita sebagai manusia itu kalau sudah bulan Ramadan, aduh, kita udah siap-siap puasa lagi. Kita sudah siap-siap harus nggak makan pagi dan seterusnya. Artinya merasa berat. Ya. Hanya orang yang dimudahkan Allah menjadi mudah. Sebagaimana sering kita dengarkan hadis Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasiru liman yassara Allahu 'alaihi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya satu amal yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata beliau? Engkau telah menanyakan perkara yang berat, akan tetapi menjadi ringan bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan merupakan nikmatun 'azimah, nikmat yang sangat besar. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubshir ashabahu bi qudumi Ramadan. Oleh karena itu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan cara apa? Mubayyinan fadailahu, menjelaskan keutamaan Ramadan. Wa ma a'addallahu fihi, dan menjelaskan apa yang Allah siapkan bagi siapa? Lis-sha'imina wal-qa'imina minas thawabil 'azim, bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang menegakkan malamnya bulan Ramadan dari pahala-pahala yang sangat agung. Wa yushra' lil muslim istiqbalu hadzal syahril karim bitaubatin nusuh wal isti'dad li siyamihi wa qiyamihi bi niyatin salihatin wa azimatin shadiqatin, kata Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Dan disyariatkan bagi setiap muslim dalam menyambut bulan yang mulia ini senantiasa dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, bertobat dengan taubatan nasuha dan mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk berpuasa di bulan Ramadan, menegakkan yaitu qiyamul lail Ramadan dengan niat yang baik, ya, dengan niatan yang salehah, wa azimatin shadiqah, dan dengan yaitu keinginan yang jujur para jemaah. Niat yang baik, keinginan yang jujur, yang tulus,
Berarti di sini kita persiapkan fisik kita, persiapkan mental kita, dan juga persiapkan ilmunya. Mubayyinan fadailahu, menjelaskan keutamaan yang ada. Nah, dari bahasan yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini yaitu keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Jadi kita, kata beliau, Nabi SAW menjelaskan keutamaan tersebut, sehingga kita siap para jemaah di dalam menyambut bulan Ramadan. Tidak ada hal-hal yang lainnya, acara penyambutan bulan Ramadan dengan acara lomba ini, lomba itu, ya, acara. Kita harus mengetahui apa keutamaan dalam bulan Ramadan. Yang tadi sudah kita buka dengan surat Al-Baqarah 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jemaah. Apa itu takwa? Sebagaimana perkataan Habib bin Talib bin Habib, ya, Talib bin Habib mengatakan takwa adalah apa? Anta amala bi taatillah ala nuri min Allah tarju thawaballah wa anta tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu uqballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu Allah, dengan mengharap pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan ilmunya Allah, dengan rasa takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itulah takwa. Maka kita di bulan Ramadan, ya, tujuannya untuk mendapatkan predikat takwa agar keluar atau di dalam Ramadan sampai keluar Ramadan kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk bagaimana melakukan ketaatan dan mengharapkan balasan berupa pahala dari Allah Ta'ala, serta menghindari dosa maksiat kepada Allah sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan ilmunya, dengan perasaan takut kepada azabnya. Inilah tujuan kita berpuasa. Jadi tujuan puasa itu adalah supaya kita selalu taat kepada Allah. Tidak hanya sekedar taat buta, tapi sesuai dengan petunjuk bagaimana caranya taat. Kemudian tidak berhenti di situ, bagaimana kita melakukannya dengan cara mengharapkan balasan pahala dari Allah Rabbul Alamin, yaitu keikhlasan. Kemudian menjauhi perbuatan dosa, ya, sebagaimana sesuai dengan petunjuknya, dan kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin yang pertama, bagaimana menyambut bulan Ramadan. Kemudian para jemaah rahmati Allah, selanjutnya adalah penjelasan tentang maksud berbuat baik. Berbuat baik itu bahasa Arabnya apa? Baik itu khair. Kaifa haluk? Bikhair, kan itu Pak. Bikhair. Al-khair. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka siapa beriman kepada Allah dan dari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau enggak bisa diam. Kita lihat berbuat baik dalam beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan suffidat asyayatin wa mardatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailatin." Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama,
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, syaitan dibelenggu, ya, dan tokoh jin, ya, pembesar jin, pintu neraka ditutup dan tidak satupun pintu yang dibuka, serta dibuka pintu-pintu surga dan satupun pintu tidak ditutup. Kemudian ada suara yang memanggil, ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang senang, gemar melakukan kebaikan, akbil, sambut bulan Ramadan itu. Ya. Jadi sini ada kata al-khair. Jadi kata berbuat baik dalam tema sesuai dengan hadis tersebut. Ya, berbuat baik. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang senang dan gemar melakukan kebaikan, akbil, sambutlah. Ya. Wa ya baghiyasy syarri aksir, dan wahai orang yang suka dan gemar melakukan keburukan, lawan dari kebaikan, aksir, berhentilah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka. Yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Jadi pembebasan api neraka itu bukan terjadi pada 10 hari terakhir. Kan ada orang mengatakan 10 hari pertama apa? Maghfirah kedua, apa rahmat ketiga, pembebasan dari neraka. Tidak. Nabi mengatakan wa dzalika kullu lailah. Ya, pembebasan dari api neraka itu ya setiap malam. Karena emang pintu neraka ditutup, tidak satupun yang dibuka. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian para jemaah yang rahmati Allah, hadis yang kedua itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi berkata, Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Rawahu Bukhari Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berbuat baik dan paling banyak memberikan paling dermawan, ya. Terutama beliau sangat dermawan ketika bulan Ramadan, di mana Jibril menemui beliau dan mengajarkan Quran, dan Jibril menemui beliau setiap malam, ya, mengajarkan Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah SAW ketika Jibril menjumpai beliau adalah orang yang paling ajwadu bil khair, orang yang paling semangat, ya, orang yang paling karim, orang yang paling dermawan, ya. Untuk apa? Untuk bil khair, kebaikan. Jadi ini hadis yang kedua juga ada kata-kata al khair, al khair. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ja'akum syahrul Ramadan syahrul barakah yaishakumullahu fih fayanzilur rahmah wa yahuddul khataya wa yastajibud du'a yadrullahu ila tanafusikum fih fayubahi bikumul malaika, ya, fayubahi bikum malaikatahu fa'allahu min anfusikum khairan
fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Rawahu at-Tabrani. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis lain, bulan Ramadan disebut dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Di sini syahrul barakah, bulan penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala menutupi kalian, yaitu menutupi dosa-dosa. Allah Ta'ala menurunkan rahmat di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan serta mengabulkan doa. Allah akan melihat bagaimana kalian berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan, serta Allah berbangga-bangga, membanggakan kalian di depan malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu kata Nabi, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah kepada Allah dari kalian khaira, kebaikan, berbuat baik. Kenapa? Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang terhalang. Ya. Orang yang celaka adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Syaitan sudah dibelenggu, ya, pentolan jin sudah diikat, pintu neraka sudah ditutup, pintu surga dibuka, kok masih badung, masih beti katanya orang Jawa. Nah, ini berarti ini adalah orang yang celaka, karena kemudahan sudah terhampar luas di depan matanya. Kesempatan untuk berbuat baik sudah terhampar luas, tapi masih tidak bisa kita manfaatkan. Justru sebaliknya, maka dikatakan ini orang yang celaka, orang yang jelek, orang yang buruk pada iman. Hadis ini dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnu Baz dalam fatwa beliau. Nah, jadi ketiga hadis ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan, ya, sesuai dengan tema kita, yaitu berbuat baik, al-khair. Ya. Tadi saya sampaikan pada muqaddimah tentang hadis Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Ya, aulia siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Nah, al-khair di sini Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, murid dari Imam Ibnu Baz dan juga ulama pada zaman sekarang ini, sudah meninggal beliau berdua, ya, menjelaskan. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu apa? Penjelasan tentang maksud berbuat baik, ya, al-khair. Al-khair, berbuat baik itu ada dua macam kata beliau. Al-khairu li dzatihi wal khairu li ghairihi. Al-khairu bi nafsihi au khairu li dzatihi, dan al-khair li ghairihi. Apa al-khair bi nafsihi atau li dzatihi? Kebaikan, ya, yang memang al-khair bi nafsihi, ya, kebaikan yang memang sudah dijelaskan atau ditunjukkan oleh syariat bahwa itu adalah baik. Seperti sholat, baca Quran, puasa, itu namanya al-khair bi nafsihi. Perbuatan baik memang sudah ditetapkan bahwa itu perbuatan baik oleh syariat. Ya. Kemudian ada al-khair li ghairihi. Ya. Baik dengan sebab yang lainnya. Baik dengan sebab yang lainnya. Apa maksudnya? Kita para jemaah rahmati Allah, memarkir mobil itu urusan yang mubah, tapi menjadi baik ketika niat parkir mobil tidak mengganggu pengguna jalan, ya, tidak mengganggu orang lain, maka ini akan jadi baik. Kalau yang pertama tadi, perbuatan baik, ya, binafsihi atau lidatihi, perbuatan baik yang memang ditetapkan oleh syariat bahwa itu perbuatan baik, itu membutuhkan niat, dan yang kedua membutuhkan apa? Petunjuk untuk mewujudkan bahwa itu
membedakan. Ya. Seperti dalam surah Al-Kahfi pada ayat terakhir Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Definisi amal soleh itu apa? Inilah al-khair lidzatihi, al-khair binafsihi. Kebaikan dengan sendirinya, dia kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, baca Quran, puasa. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi al-khair binafsihi, ya, dengan istilah lain apa? Amal soleh. Nah, amal soleh ini definisinya apa kata Al-Fudail bin Iyad? Ya, bisa nanti buka kalau punya tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan amal soleh, innal amal idza kana innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Itu definisi amal soleh, itu definisi al khair binafsihi. Yaitu apa? Sesungguhnya amal, ya, amal kan juga berbuat soleh baik. Ya, berbuat baik atau bilang al khair, betul. Berbuat baik juga amal soleh. Nah, amal soleh itu apa definisinya? Sehingga jangan sampai bukan amal soleh dikatakan amal soleh. Ya, di mana amal soleh itu niatnya untuk beribadah kepada Allah Taala. Maka amal soleh definisinya sesungguhnya suatu amal jika dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab, tidak diterima. Dan jika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis juga tidak diterima. Sampai dilakukan dengan khalis dan shawab. Khalis itu apa? Hendaknya melakukannya semata-mata karena Allah, dan shawab sesuai dengan sunnah. Jadi dimaksud dengan amal soleh yaitu berbuat baik binafsihi, al khair binafsihi atau lidzatihi, harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Puasa harus ikhlas dan ittiba. Salat harus ikhlas dan ittiba. Ya. Kemudian apa para jemaah? Ya, amal soleh ini terbagi secara garis besar dua, wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Baca Quran demikian juga. Ya, ikhlas dan ittiba. Baca Quran ikhlas tapi pakai langgam Jawa, nggak ittiba. Ya, itu tinggal mendatangkan mantep kayak orang Rembang. Ya. Ya ittiba, tidak seperti itu makanya Pak. Dan tidak sesuai dengan tajwidnya. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Nah, karena itu termasuk amal soleh. Amal soleh ini yaitu berbuat baik, yaitu perbuatan baik tadi bagi dua, al khair bi nafsi, ya, dan al khair li ghairihi. Al khair bi nafsi atau li dzati adalah perbuatan baik yang sudah ditetapkan oleh syariat bahwa itu baik. Sehingga di sini disebut dengan amal soleh, ya, yang harus terpenuhi dua syarat agar diterima, ikhlas dan ittiba. Kemudian yang kedua yaitu al khair li ghairi, perbuatan baik karena yang lain. Seperti tadi ya, nyapu misalkan, ya, bersih-bersih. Kalau niatnya bukan karena Allah enggak dapat pahala, cuma dapat bersihnya saja. Menyingkirkan gangguan di jalan. Apakah menyingkir gangguan di jalan itu harus ada aturannya sesuai dengan sunnah? Bahwa angkat batunya harus dengan tangan satu misalkan. Enggak ada. Mau ditendang kek, mau dilempar, mau diambil, enggak ada masalah. Tapi niatnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bagaimana mengumpulkan dua ini para jemaah? Ya. Di dalam bulan Ramadan semaksimal mungkin. Nah, untuk yang kedua ini namanya adalah al-ma'ruf. Kalau tadi al-khair bi nafsihi namanya apa? Amal soleh. Kalau al-khair li ghairi namanya
al-ma'ruf. Sebagaimana Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal fa'akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan perbuatan baik al-ma'ruf, ya, sekecil apapun, ya, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ma'ruf, ma'ruf itu uruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri dengan ma'ruf. Ma'ruf sesuai dengan uruf, dengan kebiasaannya. Maka semua kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu namanya ma'ruf selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika kita melakukannya ikhlas karena Allah, maka dapat pahala dan tidak ada ittiba'nya untuk yang ma'ruf itu. Ya. Asli. Tapi kalau amal soleh disampaikan ikhlas harus ittiba'. Maka berbuat baik di sini, ya, umum, ya, baik itu yang amal soleh maupun yang ma'ruf. Nah, dari sini apa tujuannya? Ketika kita bisa membedakan keduanya ini, tujuannya adalah supaya kita hati-hati dalam membahas atau di dalam kita beramal soleh, ikhlas dan ittiba, ya. Kemudian di dalam kita berbuat baik tidak meremehkan sekecil apapun perbuatan baik itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan semuanya dilipat gandakan, semuanya dilipat gandakan. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Ya, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-sa'i farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu famis-sa'i atyab 'indallah min rihil mis. Rawahul Bukhari. Semua amal anak Adam bagi dia satu kebaikan mendapatkan 10 balasan yang semisal sampai 700 kali, sampai 700 lipat, kecuali puasa. Puasa sesungguhnya untukku dan aku yang akan membalas, karena dia meninggalkan syahwatnya, ya, meninggalkan makan dan minum karena aku. Bagi orang berpuasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama, senang ketika berbuka. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Allah membawa pahala puasanya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan bau minyak misik, minyak kasturi. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini para jemaah yang kita bisa ambil adalah terkait dengan tema, yaitu keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Apa itu? Semua amal kita ini dilipat gandakan pahalanya. Orang baca Quran satu huruf, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca satu huruf dari Quran, dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Rawahu Tirmidzi. Sampai apa? Sampai 700. Nah, sementara puasa ini lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Nah, oleh karena itu para jemaah, ya, jangan sia-siakan Ramadan ini. Kenapa? Para ulama mengatakan amal itu, ya, amal di sini kadang kita pakai kata-kata amal, kadang kita pakai kata-kata berbuat baik, kadang kita menggunakan kata-kata ma'ruf. Ya. Maka di sini al khair itu umum, bisa amal soleh, bisa al-ma'ruf. Kalau amal soleh harus ada syarat dua, yaitu apa para jemaah? Ikhlas dan ittiba. Kalau ma'ruf cukup dengan niat ikhlas. Ya. Kalau ma'ruf misalkan tadi Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan yang ma'ruf sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan
saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wajah berseri-seri itu ada itibanya tidak? Tidak ada. Ya sesuai dengan urufnya. Bagaimana untuk menampakkan wajah yang berseri-seri, apakah senyum pepson atau yang lain? Terserah. Ya. Wajah yang berseri-seri. Tapi kalau amal soleh harus ikhlas dan ittiba. Ya, harus ikhlas dan ittiba. Ini para jemaah. Nah, ini dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Dilipat gandakan. Ada beberapa amal ya, yang memang dijelaskan secara khusus, ada juga yang tidak dijelaskan secara khusus tapi secara umum. Maka secara umum semua amal kita itu Allah Ta'ala dilipat gandakan. Kemudian amal yang umum dilipat gandakan ini secara khusus akan lebih digandakan lagi, ya, akan lebih berharga lagi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, ya. Jika dilihat dari sisi apa? Dari sisi tiga sisi, ya. Syaraful makan, syaraful zaman, syaraful amil. Pertama, syaraful makan, mulianya tempat. Mulianya tempat. Saudara sholat 1 rakaat di masjid Imam Syafi'i beda dengan di masjid Nabawi. Di masjid Nabawi atau masjid Haram dilaksanakan 1 rakaat di bulan Ramadan tentu beda dengan di luar Ramadan. Syaraful zaman, mulianya waktu. Syaraful amil, mulianya yang melakukannya. Yaitu siapa? Kalau yang melakukan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para sahabat dan yang lainnya, orang-orang yang soleh, ya, minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, tentu juga berbeda dengan orang yang lain. Nah, jadi ya, amal itu sama juga dengan dosa. Ini disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Ibnu Rajab. Sebuah amal kebaikan bisa dilipat gandakan karena waktu, tempat dan pelaku. Mulianya waktu, mulianya tempat, mulianya pelaku. Begitu dengan dosa. Dengan dosa sama. Membunuh di sini, saya membunuh di tanah haram, lebih besar mana dosanya? Di tanah haram. Kita berdusta, sekarang dusta dosa. Berdusta di bulan Ramadan lebih besar lagi, sampai Nabi bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang senantiasa berdusta, tidak pernah meninggalkan berdusta, maka Allah tidak butuh kepada orang itu meninggalkan makan dan minum, enggak butuh sama puasanya. Puasanya sah, tapi Allah nggak butuh, nggak dapat pahala. Padahal pahala puasa itu sampai Allah mengatakan apa dalam hadits qudsi, semua amal anak Adam bagi dia, ya, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kecuali puasa. Berarti puasa ini lebih daripada 700. Tapi para jemaah, ketika orang berdusta di bulan Ramadan, Allah nggak butuh sama puasanya dia. Coba perhatikan. Padahal puasa ini amal yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Ini apa? Menunjukkan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah, sehingga apa? Kebaikan apapun yang kita lakukan, insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula dosa yang kita lakukan. Begitu pula dosa yang kita lakukan. Nah, inilah poin yang kedua, yaitu penjelasan tentang apa maksud dari berbuat baik. Ya. Apa maksud dari berbuat baik? Kemudian yang ketiga para jemaah, poin yang ketiga, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Nah, ini yang masuk pada kita, ya, pembahasan yang inti, di mana perbuatan baik tadi, amal soleh atau ma'ruf, ya. Adapun amal soleh, ya, amal soleh harus terpenuhi ikhlas dan ittiba.
Dan amal soleh ini ya, antum ketahui ada dua macam. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Wajib dan sunnah. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'idannah. Rawahu Al-Bukhari. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah, nawafil, ya, hingga aku cinta padanya. Jadi kalau kita menggabung wajib dan sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah. Apa konsekuensinya? Dan kalau aku sudah cinta kepada dia, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatannya untuk melihat, menjadi tangannya untuk memukul, menjadi kakinya untuk berjalan. Para ulama menjelaskan semua anggota badannya terfungsikan sesuai dengan ridhonya Allah. Telinga dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah, mata terhindar dari melihat apa yang Allah larang. Ya, tentu itu mimbabil misal, hanya contoh saja kaki dan tangan, tapi yang lainnya sesuai dengan syariat Allah. Jadi bawaannya anggota badan kita itu selalu ingin taat, senang kepada kebaikan. Ya. Dan kalau itu terjadi, para jemaah, apa balasannya? Kalau dia minta, pasti aku beri, pasti aku kabulkan. Dan kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau orang tersebut ya selalu menjaga yang wajib dan yang sunnah. Nah, di sini fenomena di bulan Ramadan banyak orang-orang yang terbalik. Ya. Sahur jam berapa biasanya, Pak? Anak-anak begitu. Jam 2. Ya, jam 2. Ya. Mungkin ibu-ibu masak, manasin makanan paling lama setengah jam. Tapi kalau jam 2, setengah 3 sudah mulai sahur. Masa makan sampai 2 jam? Makan apa kan gitu? Makan setengah jam, jam 3 selesai. Biasanya kalau habis makan ke subuh jam 3 itu masih 1 jam setengah atau 2 jam atau 1 jam setengah lah palingnya. Ya, maka habis makan biasanya apa? Tidur, keluar sudah habis, hilang. Sehingga apa? Ini sahur sunnah, subuhnya hilang, subuhnya lewat. Sementara subuh wajib. Coba lihat para jemaah, ya betul apa yang disabdakan Nabi bahwa ketika Ramadan datang, ya kebaikan banyak karena setan dibelenggu. Masjid penuh dengan sholat tarawih, tapi sholat maghribnya kadang setengah. Ya, sholat isyanya juga kadang-kadang di rumah berebut untuk tarawih. Tarawih hukumnya sunnah. Isya dan maghrib hukumnya wajib. Nah, di sini perlu yang namanya at-tafaqquh fid din. Fikih, pemahaman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Nah, oleh karena itu para jemaah, apa keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan? Perbuatan baik ada 2, amal soleh dan ma'ruf tadi. Amal soleh perlu niat dan ittiba, dan amal soleh di sini ada 2, yang wajib maupun yang sunnah. Nah, sekarang kita
Yang wajib yang pertama apa? Sholat. Jelas ini. Nah, oleh karena itu para jemaah, mari kesempatan dan momentum Ramadan perbaiki sholat. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholat dan sholat asar dan berdirilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya, nah, sholat kan sudah biasa kita lakukan, Pak Ustaz. Ini momentum Ramadan. Maka perbaiki, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan remehkan. Sholat merupakan yang pertama untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki kita sholat para jemaah. Karena keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Ternyata berbuat baiknya yang diperhatikan mungkin ya kasih makanan. Memang betul, itu berbuat baik. Ngasih buka puasa, buat baik. Ya, baca Quran, berbuat baik. Tapi perbuatan baik, amal soleh yang justru menjadi apa? Awwalu ma yuhasabul abdu min amalihi as-shalah. Wa idza salaha salaha sa'iru amalihi, wa idza fasada fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihisab pada hamba dari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, yang lain baik. Kalau rusak sholatnya, yang lain rusak. Nah, ini momentum Ramadan. Pertama, bulan yang dimuliakan. Yang kedua, dilipat gandakan pahala. Yang ketiga, pintu surga dibuka. Berarti semangat berbuat baik itu melebihi daripada yang lain. Dan juga pintu neraka ditutup. Potensi syaitan untuk mengganggu sudah terkurangi. Ya. Tapi ada orang yang mengatakan, toh di bulan Ramadan banyak yang nggak puasa. Jadi manusia sudah jadi setan. Memang setan itu apa? Bisa manusia, bisa jin. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am 112. Bahwa Allah menjadikan pada masing-masing nabi musuh berupa setan manusia dan setan jin. Ya. Tapi setan jinnya sudah diikat. Mardatul jinnya sudah dibelenggu para jemaah. Yang memang itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kita. Karena Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Faqala wa iyyaka faqala na illa anna Allah anani fa aslama wa lam yaqul illa bi khair. Masing-masing kalian itu diberi korin teman dekat berupa jin dan malaikat. Termasuk para rasul, termasuk aku. Akan tapi Allah telah menolongku sehingga jin, ya, korin berupa jin Islam atau tunduk sehingga tidak menyuruh kecuali bi khair, kecuali yang baik. Nah, ini sholat dijaga para jemaah, dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Nah, sekarang ya cara takbirnya diperhatikan. Karena apa? Kita doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Semua di sini di atas jalan yang lurus, di atas iman, di atas Islam. Enggak ada di sini ya yang beragama di luar Islam. Akan tetapi iman kita apakah sama? Tidak, berbeda-beda. Maka kita berada di atas hidayah yang namanya, kata Ibnu Rajab, hidayah mujmalah, hidayah global di atas iman Islam, betul. Tapi kita minta yang kedua, hidayah mufassalah, hidayah yang sifatnya terperinci. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita sholat, takbir ada caranya, ruku ada caranya, sujud ada caranya. Ada orang takbir supaya dia khusyuk mungkin pakai perasaan Allahu Akbar. Saya lihat pasti. Ya ada juga yang begini. Ya sholat taraweh pakai tiket eksekutif. Ya, saya pernah lihat betul di samping saya. Memang imamnya cepat, gak boleh. Imam itu harus tumanina sholat itu, rukun. Ya, memang betul. Saya baru Al-Fatihah dia sudah rukun. Ya, saya merukuk dia sudah sujud. Sebelah saya, ya, dia tahu, dia juga kalah di rakaat pertama. Dia pikir seakan-akan mau mengatakan emang gua aja yang bisa begitu. Di rakaat kedua, imam belum sujud dia sudah nyusuk dulu. Ya kita tinggal ngaus sama dia menang deh. Itu rakaat pertama dia kalah, rakaat kedua dia menang.
imam menjadi nggak baik. Ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a imam jadi untuk diikuti. Ya, maka orang berjamaah itu ada 3 bentuk. Pertama musabaqah, yang kedua adalah mutaba'ah, yang ketiga muwafaqah. Ya. Musabaqah adalah mendahului imam, juga benar. Begitu pula yaitu apa? Muwafaqah bersama dengan imam juga enggak benar. Yang betul mutaba'ah, yaitu mengikuti imam. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa idza kabbara fakabbiru. Ketika imam takbir, fa apa namanya ini? Astagfirullah. Lupa sababiyah. Lupa saya namanya fa-nya di sini ya. Yaitu segera, ya. Ya, ta'kid, ya, fa litakid. Setelah imam Allahu akbar, kita Allahu akbar. Imam baca, kita diam. Nah, ini para jemaah. Nah, ini berarti kita apa? Perlu memperbaiki, berbuat baik di Ramadan, berupa sholat, karena itu wajib, dan yang wajib ini lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang sunnah. Jangan kita remehkan, tapi kita terkecoh. Terkecohnya apa? Kan sholat sudah kita jalankan sejak kemarin, sejak tahun yang lalu, sudah setiap hari kita jalankan. Tapi momentum Ramadan ini para jemaah harus kita jadikan apa? Kesempatan yang baik untuk memperbaiki sholat kita yang memang sudah kita lakukan. Ya. Sehingga apa? Bukan berarti di Ramadan berhenti, tapi kita harapkan takwanya tetap berjalan. Tadi takwa apa? Taat pada Allah sesuai dengan prosedur. Kan gitu. Tadi perkataan siapa? Tolong bin Habib. Nah, definisi inilah harus kita pahami dengan benar. Sebab apa? Dari definisi inilah kita berangkat untuk melakukan action. Itu ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, thinking sebelum action kita. Kalau thinkingnya salah, pasti actionnya salah para jemaah. Ya. Nah, karena itu perbaiki sholat ini dalam bulan Ramadan. Karena apa? Dilipat gandakan pahalanya. 10 sampai 700 sampai tak hingga. Ila adafin katsira dalam hadis yang lain, sampai tidak hingga. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Jangan kita remehkan. Nah, artinya di sini kalau kita menyengaja para jemaah ya untuk sholat-sholat yang wajib ini kita menyengaja dengan ilmu yang sudah kita dengarkan tadi, ya, kebaikan, tunjukkan, tampakkan kebaikan olehmu. Lantas kebaikan apa lagi dibandingkan dengan sholat? Kebaikan apa lagi? Ya. Kebaikan banyak. Sampai Nabi mengatakan jangan remehkan meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Berarti juga jangan remehkan sepotong korma. Bahkan kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Kalau separuh biji korma saja serius, ya kebangetan masa separuh biji korma. Satu kantor atau kardus. Kalau itu serius, apalagi sholat. Nah, ini para jemaah. Nah, bagaimana menjaga sholat di situ? Satu, ya, jaga kehusyuannya. Ya. Imam Nawawi mengatakan sholat itu harus dengan khusyuk, khudu'. Khusyuk dan khudu'. Khusyuknya apa? Khusyuk dengan hati, khudu' dengan anggota badan. Pas khusyuk ikhlas anggota badan ittiba. Sebab ada orang yang sholatnya ittiba, Allahu Akbar, ternyata hatinya manusia sebelahnya, dia melihat saya, biar saya sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Dia lebay. Wah, gini, sampai gini. Sudah lama-lama cekik leher gitu. Ya. Nah, biasa di atas dada. Ya. Waktu akhirnya ala sodri dada sampai begini. Ini luar biasa. Dan hati akan terganggu. Sama seperti PR untuk memperbaiki sholat kita supaya di Ramadan, ya dari sekarang juga demikian. Di Ramadan lebih baik. Maka memperbaiki hafidhu ala sholawat, kata Allah, jagalah sholat-sholat itu, jaga kehusyuannya.
jaga kaifiyat caranya, dan jaga berjamaahnya para jemaah. Karena sholat pertama penting, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita lalai karena memang sering dilakukan. Ada sahabat terkena panah kakinya waktu sholat, dia minta dicabut setelah sholat. Loh, kenapa nggak dari tadi? Apa jawabannya? Saya tidak ingin memutus kelezatan saya baca Quran di dalam sholat. Kita lihat di situ. Sementara kita kena digigit nyamuk saja seperti orang main bola ketika sholat, tendang sini tendang sana. Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Bilal, tenangkan saya dengan sholat. Nah ini saya dan antum semua perlu bertanya lagi dengan sholat kita ini. Ini yang pertama sholat. Ya. Itu jaga 3 perkara tadi. Pertama apa? Kehusyuan. Yang kedua kaifiyah sholat, cara sholat. Yang ketiga dengan berjamaah. Ini para jamaah, jaga ini. Karena ini apa? Berbuat baik jauh paling baik dia dalam bulan Ramadan. Yang kedua yang wajib adalah puasa. Puasa para jemaah. Puasa. Nah, maka di sini puasanya harus dijaga ya. Yang pertama adalah niat para jemaah. Niat ini dalam berpuasa ya, harus ada 3 perkara. Harus ada 4 perkara dalam niat Pak. Harus ada perkara. Yang pertama al-jazmu ya, memastikan besok mau puasa, jangan ragu. Memastikan, tidak boleh ragu. Yang pertama. Yang kedua at-ta'yin, menentukan apa? Jenis puasa, wajib atau sunnah. Menentukan. Yang kedua at-tabhid, dilakukan di malam hari. Dilakukan di malam hari. Man lam yujmi asyam qabla al-fajr fala siyamalah. Orang yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah, kecuali puasa sunnah. Ya. Dan ketiga adalah tajdidun niyah li kulli lailah min Ramadan. Niat setiap malam. Nah, itu untuk niat para jemaah. Ya. Niat ada 4. Perhatikan. Pertama, memastikan, jangan ragu. Saya besok puasa atau tidak ya? Itu kancing. Puasa tidak, nggak boleh. Ya, mungkin dia mau safar. Safar itu boleh nggak puasa. Besok puasa tidak. Kalau masih ragu puasa tidak, datang waktu subuh sudah nggak sah. Ya. Harus pastikan. Yang kedua, harus tentukan puasa apa. Wajib atau sunnah? Puasa wajib. Wajibnya apa? Ramadan. Nah, niatnya dalam hati para jemaah. Niat dalam hati. Ijma para ulama niat dalam hati. Adapun nawaitu soma wadid, ada yang bercari tidak ada. Ya, tidak ada tuntunan untuk melafalkan niat dengan niat lisan. Tidak ada tuntunan. Tidak ada hadis yang dhaif, tidak ada. Apalagi yang dhaif, yang palsu tidak ada. Ya, untuk melafalkan niat. Ijma kata Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi berkata niat itu tempatnya dalam hati. Kemudian dilakukan di malam hari sebelum datang waktu subuh. Ya. Dan lakukan setiap malamnya itu. Ada pendapat Imam Malik mengatakan cukup sekali di awal, tidak, karena ini kita puasa setiap hari. Ya. Makanya di sini Nabi bersabda dengan hadis yang barusan kita dengar, ya, man lam yujmi asyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat ya di malam hari untuk puasa, maka puasa tidak sah. Ini disahkan dari sini oleh Syalbani rahimahullah. Kemudian karena ini keutamaan berbuat baik, ya, maka kita puasa sebagaimana tadi kita dengar bersama, Allah Ta'ala memberikan kekhususan pada puasa. Ya.
kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amalan anak Adam bagi dia kecuali puasa. Aku yang membalas puasa tersebut. Aku yang membalas puasa tersebut. Nah, kemudian perhatikan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur, as-sahur. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berarti ini sahur juga termasuk berbuat baik. Karena Nabi menyuruh tasahharu. Apakah hukumnya sunnah atau wajib? Pertanyaannya, kalau nggak sahur, apakah puasanya batal? Tidak. Ya. Maka di sini Allah a'lam lebih kepada sunnah. Meskipun dalil-dalilnya memang menunjukkan kepada wajib, tapi di sini muakkadah, sunnah yang ditekankan karena perintah pertama. Kemudian yang kedua dikatakan faslu ma baina siyamina wa siyami al-kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan orang-orang Kristen, Yahudi, Alkitab itu pada makan sahur. Sampai Nabi bersabda tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah meskipun hanya dengan seteguk air. Ini sahur. Yang kedua, sahur kurma, bukan hanya buka kurma. Sahur dengan kurma. Ya, sahur dengan kurma. Nabi bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Hadisnya sahih dikeluarkan Abu Dawud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Apakah berarti tidak boleh makan Kentucky? Silakan, ada masalah. Dapur. Habis Kentucky kurma. Ya. Atau dibuka dengan kurma atau ditutup dengan kurma. Yang pasti kalau bisa kurma ada. Kurma ada. Karena Nabi bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmatnya sahurnya orang mukmin adalah kurma. Ya. Di Kentucky yang penting kurmanya ganjil ya, 21 butir dengan ganjil. 21 butir atau nggak perlu makan yang lain. Apalagi kurma Amerika itu yang besar-besar. Cukup dengan 3 itu, masya Allah. Ya. Jadi bukan hanya di sahur kurma. Ya, di berbuka juga di sahur. Perhatikan itu. Yang ketiga adalah ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan. Itu juga berbuat baik. Keutamaannya apa? Ya. Kata Zaid bin Thabit, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah, qultu kam bainal adzan was sahur, qala qadra 50 ayat, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim." Ya. Kami sahur bersama Nabi, kemudian kami pergi sholat. Aku bertanya, berapa jarak antara adzan dan sahur Nabi? Kurang lebih jaraknya itu bacaan 50 ayat. Kira-kira 50 ayat berapa menit waktunya? Ada yang menjawab tergantung ayatnya Pak Ustaz itu. Tergantung ayatnya, benar ya. Ya, kita pakai yang paling panjang makanya Pak. Kurang lebih berapa? Setengah jam atau 25 menit lah kurang lebih. Itu waktu yang kurang lebih waktu yang afdol ya, kalau kita mau sahur. Oleh karena itu yang saya sebutkan tadi, anak-anak kecil biasanya sahur itu jam 1, jam 2 sudah teriak-teriak seperti itu. Ya. Nah, ibu juga rata juga bangun. Seakan-akan kalau sudah ada seorang ibu itu harus masak gitu. Nggak perlu dihiraukan. Ya. Dan kalau mau masak tidak ada masalah, tapi makan sahurnya ditunggu jam gitu. Kalau memang mau membangun malamnya dengan baca Quran, silakan. Tapi kalau makan sahurnya jam 2:30 tidur, sudah kalau terus sudah habis itu sudah habis subuhnya. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, ya, kapan akhir dari waktu sahur itu? Ada waktu imsak. Ketika antum misalkan lagi pegang gelas, pegang makanan, dengar adzan,
apalagi imsak. Dengar adzan saja suruh terusin. Idza sami'a ahadukum an-nida wal hina'u fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kalau dengar adzan di antara kalian sementara al-hina, bejana, piring atau gelas ada di tangan yang sedang makan minum, jangan taruh. Selesaikan. Ya, lanjutkan. Tapi yang lanjutkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, yang ada di situ, jangan nambah. Jadi hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ya, sampai dia selesai kebutuhan dari ina tersebut yang ada di tangan kita. Ya. Nambah lagi. Jangan. Ya, cukup yang ada di depan itu para jemaah. Nah, ini ketika kita mendengar adzan yang kedua. Karena adzan yang pertama adzannya Bilal. Ya, adzan pertama adzannya Bilal. Adzan yang kedua adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Atau sebaliknya, saya lupa ya. Ya. Abdullah bin Maktum yang pertama, Bilal yang kedua. Nah, di sini para jemaah, ya, adzannya Abdullah bin Maktum ada adzan yang pertama. Kita boleh makan minum. Ada adzan subuh, maka kita tahan itu. Al-fajr fajron, fajar ada dua fajar, ya. Fajar kadhib dan fajar shadiq. Ada fajar shadiq itu yang kita tidak boleh makan, yaitu sudah masuk waktu subuh. Nah, sekarang kita ragu, ya, waktu subuh masuk apa belum nih? Baru pengantin baru. Dia berhubungan sama istrinya. Oh, ternyata sudah subuh. Batal nggak puasanya? Kenapa nggak batal? Nggak tahu. Bang enak nggak tahu. Kemudian ketika menjelang maghrib, ini musim hujan juga belum tidak tentu. Kadang ada awan, ya. Terus gelap. Kita nggak lihat jam, nggak tahu jam berapa maghribnya. Dikira maghrib, kemudian kita makan minum. Karena anggapan kita sudah maghrib. Puasanya batal atau tidak? Tidak batal karena lagi-lagi tidak tahu. Antum maksa lebih tidak tahu. Sengaja. Jawabannya salah, Pak. Bukan karena tidak tahu. Ya. Adapun yang pertama, kenapa tidak batal? Karena hukum asalnya kita berada di waktu malam. Yang yakin kita di waktu malam, yang ragu maksudnya waktu subuh. Maka al-yakin la yazulu bisyak, yang yakin tidak terangkat dengan yang ragu. Karena itu tetap kita lanjutkan puasa. Adapun yang ketika menjelang maghrib buru-buru buka, ini maghrib sudah malam, pokoknya santap aja sudah. Karena sudah ada pancake di situ, pancake durian. Wah, sudah makan semuanya. Ternyata belum maghrib, batal puasanya. Karena yang yakin kita berada di waktu siang, waktu puasa. Itu para ulama menjelaskan. Oleh karena itu harus yakin dulu. Ini ketika kita berbuka puasa dan sahur. Ya. Kemudian yang keempat, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Ini berbuat baik, merupakan ada keutamaannya. Nabi bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Di mobil, ya, kemungkinan macet di jalan karena pulang kerja, sediakan air sama korma. Ya. Air dulu atau korma dulu? Ya. Ada orang yang pernah saya makan sama orang, saya minum dulu. Disalahin. Ayo minum dulu. Kok minum dulu? Bukankah Allah berfirman, kulu washrabu, makan dan minum. Betul, kulu washrabu, makan dan minum. Makan dulu baru minum katanya. Nah, kalau di sininya kering, apalagi itu punya kulit. Ya, maka wau di sini, wau atof namanya itu tidak harus urut, tidak. Ya. Makanya ini bahasa Arab penting. Bukan wau di sini, wau atof tidak harus urut. Ya, makan dan minum tidak. Ya, bisa minum dulu, bisa makan dulu. Maka di sini kalau kita berbuka, ya, kita disunahkan makan korma. Ya. Dan Nabi korma dulu. Ya, Nabi kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rotoban. Ya.
qabla an yusalli. Fa in lam takun rutubat fa 'ala tamrat. Fa in lam takun hasawat min al-ma. Akhrajahu Abu Dawud. Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, beliau berbuka dengan rutop. Rutop, obat. Rutop itu tahu rutop ya? Bukan korma, rutop. Nah, rutop itu korma basah yang manis sekali Pak, tanpa ada gulanya. Ya. Ya. Kenapa? Enggak juga ya. Ya setengah matang. Ya. Manis sekali. Sebelum sholat beliau makan rutop. Kalau nggak ada rutop baru tamar, korma yang kering, yang warna coklat. Ya. Kalau rutop masih agak kuning atau hijau. Kalau tidak ada itu baru air. Baru air. Nah di sini kormanya berapa? Ganjil. Penting ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, seperti ganjil. Kemudian berdoa ketika berbuka. Apa doanya? Zahabat dhama'u wa thalatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Nah, ini dalam hal puasa kita harus kita jaga, karena itu puasa ini wajib ditambah dengan yang sunnah. Karena yang disukai Allah Ta'ala itu wajib. Nah, dari puasa ini yang wajib dijaga. Dari apa? Dari berkata dusta. Dari apa? Dari mencaci maki orang, ya, dari berkata jorok. Karena Allah gak butuh. Kalau ada orang mengajak untuk bertengkar, apa kata Nabi? Idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal fa in syatama ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Apabila kamu puasa, jangan berkata jorok, ya. Jangan bikin gaduh, jangan bikin kebodohan. Kalau ada orang yang mencela atau mengajak untuk bertengkar, katakan saya sedang berpuasa. Tapi jangan katakan tunggu nanti setelah maghrib. Jadi justru memang sehingga diajarkan kesabaran. Ya, karena apa? Bulan puasa juga disebut dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Disebut dengan syahrus sabr. Kita jangan berkata jorok karena puasanya batal. Enggak. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang hilang. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Orang berdusta, puasanya sah, ya, tapi Allah nggak butuh. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang selalu berdusta, ya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Kemudian yang berikutnya adalah al-jud, yaitu dermawan. Dermawan di sini banyak berbuat baik, memberi. Buka puasa itu sama dengan orang yang berpuasa. Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'im syai'un." Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa tadi, tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, kita kasih buka puasa mungkin 3 butir korma. Dan kalau saudara puasanya di Mekah atau di Madinah, terutama di Madinah para jemaah, masya Allah, di sana itu orang yang ingin memberikan buka puasa itu berebut, ditarik-tarik kita. Tangannya ditarik sini, punya saya enak. Ya tenang aja, tunggu, udah di sini cuma sampai mau berantem untuk orang yang mau masuk buka puasa. Kalau sini berantem siapa? Yang mau berbuka. Ini yang mau masih tarik. Nah sampai sekarang tuh bayar orang untuk nyari di pintu-pintu itu nahan, Pak. Bahaya. Syekh itu bayar orang. Ya, ditugaskan di pintu sana. Ini mana yang ditarik, jaga cabut, harus ini. Di situ makan macam-macam. Jadi mereka juga lomba-lomba. Orang yang korma 3 butir, saya bayar 3. Ada juga apa namanya itu yang kecut itu apa? Yang asam itu Pak. Ya. Yang kayak yogu, ya, ada yogu, ya, ada kismisnya, ada juga mente, macam-macam itu disini. Maka ya kita kan sebagai ini
Nah inilah sebagai raja orang yang berpuasa orang nggak beli, milih mana yang zen, yang enak. Kita mau pilih saya pilih ini aja. Kita bebas. Gitu. Tapi kalau dari pintu udah pegang tangan, Ya. Kalau orang nggak paham ya sudah ikut aja. Nah, dapat tapi nggak dapat yang kurang. Kalau saya nggak mau, tenang aja. Saya pilih dulu aja enak. Saya beli situ. Nah ini menunjukkan apa para jamaah? Memahami hadis tersebut. Barang siapa yang memberi buka pada berpuasa dapat pahala sekali dia. Beda dengan di sini. Yang berbuka sampai nunggu berudak makanannya sedikit. Ya, di sini masya Allah berkah. Dan itu maghrib sampai puasa padahal satu masjid Nabawi itu penuh, ya langsung ditutup habis selesai sudah sholat maghrib. Ya, dibeber plastik, langsung dibuang plastiknya ditutup, digulung-gulung, sudah masuk tong sampah. Ya, begitu setiap hari para jemaah. Ya. Begitu setiap hari orang berebut untuk memberi buka puasa pada orang, berebut baik di jalanan berebut. Ya, orang ngasih buka puasa itu berebut di situ. Karena itu keimanan yang tinggi terhadap sabda Nabi SAW. Nah, kalau kita memang tidak bisa ya, berebut untuk memberi buka puasa, ya kita pilihlah mana yang bisa kita lakukan. Ya, jangan hanya bisa berebut cari buka puasa. Ini para jemaah rahmat Allah. Ini kebaikan, ya kebaikan dalam hal terkait dengan puasa. Kebaikan yang lain banyak sekali. Makanya pisahkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, yang wajib dijaga ditambah dengan yang sunnah. Karena itu akan mendatangkan kecintaan Allah Taala. Dan kalau Allah cinta, maka anggota badan kita ini dengan sendirinya akan dimudahkan untuk berbuat baik. Mata, telinga, tangan, kaki, pikiran, ya, nggak terus saja pikir macam-macam. Ya. Kemudian kalau seperti itu, akibatnya apa? Yang akan kita dapatkan, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'udanna. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan yang wajib. Dan dia senantiasa menambah dengan yang sunnah. Kalau sudah dia seperti itu, aku cinta kepadanya. Hingga aku cinta padanya. Kalau aku cinta, maka aku jadi pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk mengukur, kaki untuk berjalan. Dan kalau dia minta, aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Kalau ini kita kita maksimalkan, ya, terutama bukan berarti di luar Ramadan tidak, ya, karena di Sya'ban ini juga diharapkan mari kita benar-benar mempersiapkan diri, ya, untuk berbuat banyak istighfar kepada Allah Taala, mohon ampun kepada Allah SWT. Demikian Pak Jemaah. Kemudian baca Quran dan mempelajari isinya. Baca Quran. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya bahwa Nabi SAW baca Quran setiap malam, ya, bersama dengan malaikat Jibril. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya, pahalanya 1 huruf 10. Bahkan kalau di Ramadan bisa lebih daripada itu. Bisa sampai 10 sekali, bisa sampai tahim ya Allah Taala memberikan pahalanya. Kemudian yang ke-9 adalah atau 10, ya, menghindari perbuatan maksiat, terutama yang bisa menggugurkan pahala puasa. Seperti dusta, ngerumpi, ghibah, ya, namimah, adu domba, kemudian perbuatan keji, al-fahsh, ya, itu banyak, zina atau lainnya, al-khusumah, bertengkar, wal mirah, berdebat. Jadi banyak diam, banyak zikir,
Baca Quran para jemaah afdol. Kan kalau orang puasa itu kayak gatel kalau nggak ngomong. Ya, kan ada kebiasaan cari malam, iya Pak ya. Jadi mencari malam supaya malam itu cepat datang. Kadang-kadang cari kemana? Buat apa di situ juga lihat hal-hal yang diharamkan Allah Taala. Kemudian juga terkadang kumpul-kumpul ngomong-ngomong yang rofas, yang jorok, ya, ngomong-ngomong tentang orang lain. Maka ini semua bisa menghabiskan pahala puasa. Betul, itu lebih baik tidur. Tapi bukan berarti tidurnya berpuasa ibadah, tidak. Tidur terus tidak. Ya. Tapi memang daripada yang lain lebih baik tidur. Ya. Lebih baik tidur kalau memang tidak bisa menguasai diri untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, selanjutnya adalah perkara yang membatalkan puasa. Ini terkait dengan puasa dulu, Pak. Membatalkan puasa. Pertama jima, yang kedua makan minum dengan sengaja. Sebab makan minum ada yang nggak sengaja. Kalau jima sudah pasti sengaja. Tapi lupa juga, mungkin lupa. Sebab kalau makan tanpa sengaja, ya Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya, yaitu apa? Rezeki pada dia. Suruh lanjutkan. Suruh lanjutkan. Kemudian yang membatalkan puasa adalah niat untuk batal. Niat untuk batal. Besok saya tak batalkan saja. Itu sudah, ya. Atau jam 8, mas saya jam 12 mau saya batalkan, sudah batal. Itu sudah batal. Ya. Sudah batal. Kemudian ta'amudul qaid, sengaja muntah. Sengaja muntah. Berikutnya haid dan nifas bagi perempuan, tentu saja itu membatalkan puasa. Dan murtad, ridha Islam, murtad dari agama Islam itu juga membatalkan puasa. Ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ya, satu, junub sampai waktu subuh. An yusbihah yuqasiyam junuban. Ya, junub sampai subuh. Sampai tidur sama istrinya, belum mandi sampai subuh, enggak masalah. Ini maaf, dalil-dalil yang saya bacakan ya. Boleh, itu karena Nabi melakukan itu. Ya. Saya katakan Nabi melakukan itu, ya. Berarti ini sudah dalilnya. Yang kedua adalah takbiluz zaujah, mencium istri bagi yang punya istri. Nabi mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah, kata Aisyah. Rasulullah menciumku, beliau puasa, dan aku juga puasa. Yang ketiga, al-ightisal, yaitu mandi keramas, ya. Mandi basah boleh, termasuk juga ditabarrud untuk mendinginkan badannya, ya. Kasih es batu di atas kepala nggak ada masalah, boleh. Ya, mau masuk kulkas kepalanya juga boleh, asalkan jangan diminum, ya. Karena Nabi juga pernah melakukan itu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil araj yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atash aw min al-har. Aku melihat Rasulullah SAW di sebuah tempat yang namanya Al-Araj. Beliau menyiram air di kepalanya, ya, beliau puasa karena kehausan dan karena panas. Ini boleh. Termasuk al-madmadah wal istinshaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tapi tanpa berlebihan seperti kalau tidak puasa, ya, boleh. Kumur-kumur dan masukkan ke hidung tanpa berlebihan. Yang kelima, tadzawuq at-ta'am bil hajah, mencicipi makanan, ya, mencicipi. Namanya mencicipi bukan satu sendok, mencicipi cuma ingin tahu manis atau asin, ibu-ibu, ya. Dan sampai masuk ke kerongkongan. La ba'sa an yudawwiq al-khal aw asy-syai' ma lam yadkhul hilqahu wa huwa shaim.
boleh mencicipi makanan selama tidak masuk rokok, kata Ibnu Abbas. Berikutnya adalah suntik boleh, suntik juga boleh. Kita selesai sampai kita sholat dulu di sini para jemaah. Setuju? Atau ada keperluan cukup sampai di sini? Insya Allah sampai dulu, kita sholat dulu di sini insya Allah. Kemudian yang boleh lagi adalah mencium minyak wangi boleh, pakai celak juga boleh. Sebab ada orang mengatakan tidak boleh kentut dalam air, tidak ada hubungannya. Juga tidak boleh nangis, luka, nggak ada hubungannya, nggak ada dalil. Nggak boleh siwak, pakai sikat gigi juga boleh. Dan muntah tanpa sengaja, ya. Tadi makan minum tanpa sengaja, juga jima tanpa sengaja karena lupa, itu boleh. Tapi orang sengaja harus bayar kafarah. Ya, pernah ada orang yang datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, celaka saya. Qala malaka, ada apa dengan dirimu? Qala waqatu ala imraati wa ana shaim. Aku yaitu tidur bersama istriku sementara aku puasa. Nabi bertanya, hal tajidu raqabata taquha? Punya budak yang bisa kamu bebaskan? Dia jawab tidak punya. Hal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain? Ya, mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang, la, tidak mampu. Udah enggak mampu. Hal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu punya makanan untuk 60 orang miskin? Dia bilang tidak ada. Nabi diam. Ya. Kemudian ketika dalam keadaan begitu, ada orang yang bawa 1 gantang korma. Aina sa'il? Tadi mana yang bertanya? Ada. Ya, kata dia, saya. Khudh hada fatasaddaq bihi. Ambil ini, sedekahlah dengan ini. Kemudian orang itu mengatakan, faqala ar-rajul, "Ana afqar minni ya Rasulullah, fa wallah ma bainana baitaha ahla bait afqar min ahli baiti." Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah. Saya ini orang yang paling gak punya. Kemudian apa? Fadhahikan Nabi SAW hatta badat adyahu. Nabi tertawa sampai gigi beliau kelihatan. Nah ini juga Nabi tertawa beliau mendengar berita. Kalau begitu at'imhu ahlak, kalau itu kasih sama anak istriku. Nah ini menunjukkan kemurahan Nabi. Coba seandainya kita ada orang pelanggar seperti itu, ada budak yang bisa membebaskan, nggak punya. Mampu nggak puasa 20 berturut-turut? Jangan 2 bulan sehari nggak mampu. Sehari sudah berhubungan. Kemudian punya nggak makanan untuk 60 orang muslim? Nggak punya. Ya sudah kalau gitu, Nabi ini berikan. Ya Rasul, nggak ada orang miskin seperti saya. Ya. Coba kita, ya kamu sudah nggak mampu kok masih seperti itu. Itu kalau kita, tapi kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dari sisi apa saja dan dari mana saja ya Nabi kita menjadi teladan dan sangat indah untuk diteladani. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini ya untuk berbuat baik tadi sudah saya sebutkan secara umum ya, definisinya apa, kemudian pahalanya apa ya. Kalau pahalanya tentu saja harus ada dalil khusus ya, seperti kasih buka puasa, kemudian juga maaf di sini ada sholat tarawih ya, ada i'tikaf belum saya sampaikan, yang semua Anda sudah tahu ya, itu perlu kita perhatikan. Baiklah para jemaah, sampai di sini dulu kajian ini. Selanjutnya banyak pertanyaan di sini, mudah-mudahan bisa dijawab. Dalam agama ada wajib, sunat. Pertanyaannya, apa perbedaan sunat dan sunnah? Apa sama? Kalau sunat Pak, cala. Begini,
Sunnat ya dan sunnah ya sama saja. Tapi makna sunnah itu ada beberapa makna. Ya, insya Allah kalau saudara mau ikuti kajian besok Ahad, saya di Serengseng ya, yang temanya ya Allah wafatkan kami di atas sunnah. Ya. Sunnah ini secara bahasa maknanya thoriq, jalan. Ya. Dan sunnah pengertiannya secara istilah ada beberapa. Menurut ahli hadis, menurut ahli fikih, menurut ahli usul fikih beda-beda. Kalau menurut ahli hadis sunnah apa? Kullu ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik ucapan, perbuatan maupun diamnya nabi, atau sifatnya nabi, atau akhlaknya nabi, atau bentuk fisik nabi, itu sunnah saja menurut ahli hadis. Sunnah menurut ahli fikih apa? Jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Adapun sunnah untuk orang usul fikih adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi selain Al-Quran. Itu sunnah. Ya. Adapun sunnah menurut ahlul akidah, ulama akidah adalah lawan dari bid'ah. Ada yang memahami bahwa sunnah tidak wajib diikuti dan ada yang wajib dilaksanakan dalam beribadah. Mohon penjelasan. Ya. Kalau sunnah sesuai dengan definisinya ahlul hadis, maka ada sunnah yang wajib dikerjakan, ada sunnah yang tidak wajib dikerjakan. Sholat wajib sunnah Nabi, jenggot sunnah Nabi. Itu wajib yang sunnah yang wajib dikerjakan. Apa sunnah ini maksudnya? Thoriqoh, jalan yang ditempuh Nabi. Jalan yang ditempuh Nabi, baik ucapan maupun perbuatan, hukumnya ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib namanya, yang harus namanya wajib, yang tidak harus namanya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan apa hukumnya bagi orang yang mengaji dengan gaya menyinden. Ya bid'ah, seperti yang kemarin itu bid'ah. Tidak ada tujuan seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau mau menjaga tradisi Jawa, Indonesia bukan Jawa. Nah, nanti bagaimana kalau orang Medan membaca dengan orang Medan? Susah pula. Ya. Orang Madura apalagi yang suruh baca nanti semua logat minta hal yang sama. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, nggak bisa dia pakai seperti itu. Sudah nggak sesuai dengan tujuan dia. Kalau mau mempertahankan ada, ya. Dan tidak boleh baca Quran seperti itu, Pak. Apa boleh setelah sholat tarawih lanjut sholat tahajud, orang merasa dalam hal ini ya ulama beda pendapat dan sholatul lail matsna matsna. Wa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tuslahu wa qasalla. Sholat malam itu dua. Kalau khawatir subuh sholat satu rakaat sebagai witir. Nah di sini ulama ada yang mengatakan tidak membatasi, tapi Nabi sebagaimana hadis Aisyah tidak melebihi dari 11 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau bicara contoh Nabi tidak lebih dari 11. Tapi melihat Nabi tidak membatasi, ya, maka kalau kita mau sholat malam Nabi dalam hal ini, saya lebih condong pada pendapat yang sebagaimana Syaikhul Islam mengatakan, yaitu hadis tadi tidak membatasi. Ya. Sholat lain basna, sholat malam itu dua, artinya berapa saja. Tapi Nabi sholat tidak lebih dari 11. Apakah ada dalil jika dibacakan Yasin akan lebih mudah keluarga roh dari jasad? Adapun dalil yang terkait dengan surat Yasin, ya, adalah dhaif seperti iqra'u mautakum bi Yasin. Bacakan orang yang meninggal dengan Yasin, itu hadisnya lemah, dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kita punya tempat berupa bangunan, boleh tidak dikontrakkan pada bank? Tidak boleh. Karena itu masuk kerjasama dalam dosa. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita tahu bank prakteknya riba. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba.
bersama. Bukan hanya sekedar haji, tapi haji bersama Nabi. Bagaimana kita menyikapi tetangga non-muslim bila melakukan kebaktian bersama waktu sholat fardu? Pertama, ya, kebaktian bersama waktu sholat fardu. Betul nggak boleh peraturan mengadakan kebaktian di rumah? Kalau nggak boleh, nggak menyalahi peraturan, maka ya kalau bisa tegur dulu karena ini nggak sesuai dengan peraturan. Kalau nggak mau, dengan rapat dengan RT. Ya, kalau itu sampai mengganggu. Karena yang namanya kebaktian itu tidak boleh dilakukan di rumah, bukan tempat peribadatan. Ada pendapat bahwa soal menghadapi orang saat bermaur selain ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah juga dibacakan surat Yasin agar rohnya mudah keluar dari jasad. Benar itu? Enggak ada. Nabi bersabda, "Laqidu mautakum la ilaha illallah." Talqin orang yang mau meninggal la ilaha illallah, dan orang meninggal tersebut masih sadar, bukan enggak sadar. Ketika sadar, karena yang namanya talqin supaya menirukan la ilaha illallah, ikutin la ilaha illallah. Kenapa? Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ketika akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, masuk surga dia. Ada seorang ahli hadis yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia sudah payah. Kemudian ada yang menjenguk. Yang menjenguk adalah para ulama juga, alul hadis mereka. Kemudian para ulama itu mau mentalkin juga segen karena dia juga seorang ulama, nggak nyaman lah perasaannya. Tapi mereka justru lupa sanad ya, yang hadis Mu'adz bin Jabal yang berbunyi maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah, lupa. Akhirnya satu sama lain yang menjenguk saling bertanya tentang sanadnya sampai ke Mu'adz bin Jabal. Akhirnya apa? Yang dijenguk yaitu Abu Zur'ah ya langsung menyampaikan an fulan ya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Langsung yang sakit yang mau meninggal itu ngomong dengan sanadnya. Dengan sanadnya. Kemudian disampaikan barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga dia. Habis ngomong begitu meninggal. Coba insyaallah. Meninggal. Nah, semua orang bisa seperti ini. Apa saja sunnah dalam ibadah umroh? Apa saja sunnah dalam ibadah umroh? Ya, baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, terus ya. Dan ibadah umroh, ya ulama ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, minum air zam-zam ketika habis tawaf. Dan tawaf, bacaan-bacaan yang tawaf itu semuanya hukumnya adalah sunnah. Ya, baca berzikir apa saja. Baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian menggunakan wangi-wangian sebelum ihram. Ya, mencukur ketiak, haluan sebelum ihram. Ya, adapun setelah ihram enggak boleh. Ketika ihram enggak boleh. Ya. Kemudian mandi sebelum ihram, mandi. Karena Nabi mandi, Nabi juga menggunakan wangi-wangian. Ya, Aisyah pakai wangi-wangian kepada Nabi. Kemudian sholat 2 rakaat ya, yaitu di Dzulhulaifah. Ya. Nabi sholat di situ sebelum Nabi ihram, tapi bukan niatnya bukan sholat niat ihram, tapi sunnahnya sholat seperti itu. Ya, kalau misalkan sholat karena habis wudu, niatnya itu. Karena masuk masjid, sholat di masjid. Kemudian baca zikir sebanyak-banyaknya. Apa ada peringatan nuzulul Quran? Tidak ada keterangan. Bahkan turunnya Quran 17 Ramadan itu dia tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Quran betul diturunkan di bulan Ramadan, tapi Quran diturunkan inna anzalnahu fi
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Nabi menyebutkan ya apa? Nabi menyebut taharru Lailatul Qadar fi 10 awal. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Sementara 17 di 10 hari yang kedua. Ya. Bisa begitu juga nggak jelas. Lailatul Qadar itu di mananya? Disuruh ambil yang nggak jelas. Ustaz, saya sakit akut, syafa Allah. Masa tahun sudah insulin. Bagaimana puasanya kalau tidak kuat karena drop? Apakah harus diqadha atau bagaimana ya? Kalau memang sakit, diqadha memang. Maka Nabi kumaridon atau ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Sakit atau safar ganti hari lain. Tapi hari lain mungkin juga begitu. Ya, maka di sini ada sakit itu macam-macam. Ada sakit yang sulit sembuh, ada sakit yang diharapkan sembuh. Sakit apa Pak? Nggak puasa, sakit panu nggak bisa. Kalau diabetes, karena insulin harus konsumsi obat. Maka kalau memang sulit sembuh, ya maka dia boleh dia bayar fidyah. Kalau memang sulit sembuh dan dia sulit untuk mengobati. Bagaimana orang sholat duduk karena kaki tidak bisa berdiri? Tidak apa-apa. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Ya, kaidahnya mengatakan al-masyaqqah tadribut taysir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Nabi juga pernah sholat duduk. Kalau sholat wajib, ya boleh berdiri, boleh duduk sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau sholat sunnah, kalau nggak ada udzur boleh sholat duduk. Kalau sholat sunnah, ya nggak ada udzur boleh, tapi pahalanya separuh. Apa bisa dibandingkan nih? Kasih. Doa apa ini? Doa ketika istri melakukan gugatan cerai ke pengadilan dan dalam proses tapi belum ada sidang, seperti belum ada talak dan tidak, istri nolak untuk diajak. Lalu istri nolak untuk diajak. Pertanyaannya, apakah sang istri termasuk golongan istri yang mendapatkan laknat dari Allah? Yang tanya istri apa suami? Kalau yang suami, ya, tunggu dulu. Berapa lama iddah istri yang melakukan gugatan cerai ke pengadilan? Apakah 3 bulan atau 1 bulan? Ya. Yang melakukan gugatan cerai istri. Ayyuma imra'atin, wanita siapa saja yang minta gugatan cerai pada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan syar'i, maka dia tidak mencium bau surga. Ya, dia minta talak. Tapi ada namanya khulu. Kalau khulu boleh. Ya, kalau talak di tangan suami. Kalau khulu, istri menggugat minta khulu, lepas perikatan pernikahan dengan cara mengembalikan mahar, ya. Dan alhamdulillah orang Indonesia mudah maharnya, seperangkat alat sholat, beli tanah abang 1 karung kasih ya. Tapi berhak suami yang berhak untuk memutuskan khulu itu. Tapi kalau dia udah nggak betah sama suaminya, dia akan ke pengadilan. Ya. Nah, pengadilan yang memutuskan, dia tunggu sampai pengadilan khulu tersebut. Ya. Kalau dia aja tidak mau, ya berarti dia memang betul. Ya. Istri yang diajak suaminya tidak mau, maka dia boleh melakukan sampai di pagi hari. Maka khulu tersebut jatuh setelah diputuskan, diterima oleh pengadilan. Kalau pengadilan diterima, itu masih istrinya, masih harus melakukan kewajiban. Ya. Kecuali suaminya sudah mengatakan kata talak. Suami ketika mengatakan kata talak, jatuh talak, itu pun masa iddah 3 kali masa
suci. Wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ketika ditolak suaminya menunggu sampai 3 kali masa suci atau masa haid. Ulama beda pendapat. Namun ketika belum masa iddah keluar, suami ingin rujuk, ingin kembali, istri nggak boleh nolak. Suaminya berhak untuk kembali. Rujuk bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan. Ya, langsung berbuat, misalkan berhubungan, itu termasuk rujuk. Mohon penjelasan batas akhir sahur kapan? Waktu sholat subuh. Waktu sholat apa? Adzan subuh. Ya. Batas akhir sholat tahajud, ya qiyamul lail sama subuh. Ya. Nabi bersabda, sholatul lail mathna mathna. Wa idza khashiya ahadukum shalla raka'atan wahidah tutur lahu ma qasala. Salat malam itu dua-dua. Kalau khawatir masuk subuh, salat satu sebagai witir. Demikian juga dengan sahur, ya. Waktu subuh. Ramadan bulan utama, bagaimana kaitan dengan bulan haram yang keempat? Ramadan bulan utama, betul. Ya. Tanpa diragukan bulan yang keempat tadi bulan yang dimuliakan Allah. Namun Ramadan juga begitu, sesuai dengan tinjauannya masing-masing. Ya. Dia puasa tiap malam kadang lalai, tapi sahur. Apakah ini tidak mewakili niat? Masa orang sahur gak niat puasa? Gak mungkin. Masa dia mimpi ngelintur malam langsung bangun pagi? Gak mungkin. Pasti ketika dia mau makan sahur dalam hatinya apa? Saya mau puasa kan gitu. Saya mau puasa. Kalau diizinkan, saya mau tanya mengenai nisfu Sya'ban, apakah ada tuntunan mengenai malam Sya'ban dan ibadah-ibadah khususnya? Iya, saya sempatnya dan habis itu. Adapun ibadah-ibadah khusus tidak ada, ya. Namun Nabi bersabda, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', yaitu apa? Innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir lil mu'minin wa yudlil lil kafirin wa yada'u ahlal hiddi bi hiddihim hatta yada'uhu wa tubrani an Abi Tha'labah. Allah Ta'ala melihat pada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni orang beriman dan membiarkan orang kafir, dan membiarkan juga orang yang mendengki dengan kedengkiannya sampai dia dengan dendamnya sampai dia meninggalkan dendamnya. Dalam riwayat yang lain, sebentar saya carikan di sini. Tadi hadis Abu Tha'labah. Yang satunya hadis Abi Musa, ya. Nabi bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin." Hadisnya juga hasan, dihasan oleh Syekh Albani. Riwayat Ibnu Majah. Allah Ta'ala melihat pada malam pertengahan nisfu Sya'ban. Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin itu adalah orang yang bertengkar, ya. Tapi Al-Auza'i mengatakan musyahin adalah sahibu bid'ah, yaitu pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Sauban mengatakan, Ibnu Sauban mengatakan orang yang meninggalkan sunnah Nabi dan orang yang suka menumpahkan darah itu yang tidak diampuni. Ya, itu hadisnya hasan, tapi tidak ada acara-acara tertentu. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani, ya, dalam Sahihul Jami'. Yang pertama hadis Abi Musa, riwayat Ibnu Majah. Yang kedua hadis Abi Tha'labah, riwayat At-Tabrani. Kalau diizinkan saya mau tanya, itu dari mana? Mohon nasihatnya, apakah targhib pawai salah satu yang boleh dilakukan dalam yang tidak ada, Pak, tidak ada seperti itu. Tidak ada. Apakah sahih hadis yang menyatakan barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan haram disentuh api neraka? Tidak ada. Tidak. Untuk akhwat, lebih utama mana sholat tarawih di rumah sambil murojaah atau sholat tarawih di masjid yang sunnah?
lebih utama di rumah. Ya, lebih utama di rumah. Ya, wanita sholat lebih utama di rumah. Lebih utama mana amalan di bulan Ramadan? Memperbanyak baca Quran atau menghafal Quran? Banyak baca Quran. Banyak membaca Quran. Apakah sama pahala memberi makan berbuka dengan memberi makan orang setelah berbuka puasa? Ya beda. Ya, beda, karena hadisnya man fattara shaiman, barang siapa memberi takjil buka puasa, bukan orang beri makanan setelah orang berbuka puasa, beda. Apa yang harus dilakukan? Orang yang mana orang itu pernah melakukan apa ya? Ini bahasa Indonesianya ribet. Apakah yang harus dilakukan oleh seseorang yang mana seorang itu pernah melakukan kebatalan? Dalam puasa beberapa tahun yang lalu, akan tapi beliau lupa jumlah batalnya. Apa maksudnya batalnya, sengaja atau tidak? Ya. Kalau memang sengaja nggak puasa, maka dia dosa. Sengaja nggak puasa dosa dia. Ya. Dosanya apa? Ulama berbeda pendapat masalah qadha-nya. Syaikhul mengatakan nggak perlu qadha tapi tobat. Tapi orang yang batal puasa karena haid, ya, karena nifas, maka dia membayar puasanya. Boleh kita bayar zakat dengan uang senilai dengan harga makanan? Tidak, ya, tidak sesuai dengan sunnah. Karena Nabi bersabda, ya, zakat itu apa? So' min to'am, satu so' dari makanan, bukan dari nilainya. Itu pendapat Abu Hanifah, tapi tidak sesuai dengan dalil. Mohon penjelasan mengenai wanita yang ingin menunaikan ibadah umroh atau haji. Menurut hadis ia pergi harus dengan mahram. Bagaimana mengenai adanya dua pendapat? Salah satu umroh sunnah yang membolehkan pergi tanpa mahram. Umroh yang mana ini boleh tanpa mahram? Umroh sunnah ini. Tolong kasih tahu sama saya biar nanti kita bisa dialog. Dengan catatan diberikan dari biru. Anda mohon penjelasannya, maaf di luar. Tidak boleh, Pak. Ya. Safar bagi wanita harus dengan mahram. La tusafir al-mar'ah illa ma'ahli mahramin. Enggak boleh safar kecuali dengan mahram. Ya. Apa boleh berenang saat puasa? Boleh saja, asalkan jangan minum. Apa boleh membersihkan telinga? Boleh. Ya. Terluka hingga mengeluarkan darah? Boleh, tidak ada masalah. Bekam boleh. Ya, bekam boleh. Yang